tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seperti ini. Sejak ayah menikah lagi dengan wanita bernama Maya, aku merasa ada yang berbeda. Ibu kandungku telah meninggal ketika aku masih kecil, dan ayahku akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu. Maya, yang awalnya kuanggap hanya seorang wanita yang datang dan pergi begitu saja, ternyata membawa lebih dari sekadar perubahan dalam hidupku. Aku berusia 19 tahun saat itu, dan meski sudah dewasa, aku merasa belum benar-benar siap untuk menerima kehadiran ibu tiri. Maya, di usianya yang baru menginjak 38 tahun, terlihat masih muda dan menarik. Mungkin itu yang membuatku sedikit merasa canggung setiap kali bertemu dengannya. Dia sangat baik padaku, selalu berusaha memahami dan mendekatkan diri. Meskipun aku lebih memilih menghindari kehadirannya, namun Maya tidak mudah menyerah. Dia selalu datang dengan senyum hangat, membuat makan malam bersama keluarga terasa lebih akrab. Perlahan, aku mulai merasa nyaman dengannya. Kami sering berbicara tentang banyak hal, bahkan tentang masa lalu dan kenangan lama. Terkadang, aku merasa lebih dekat dengan Maya dibandingkan dengan ayahku, yang sibuk dengan pekerjaannya. Semuanya berjalan normal, terlalu normal. Bahkan hingga suatu malam yang tak terduga. Waktu itu, ayah harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Aku yang biasanya tinggal di kamar atau keluar bersama teman-teman, malam itu memilih untuk tetap di rumah, berpikir bisa sedikit bersantai. Saat itu, aku melihat Maya sedang duduk sendirian di ruang tamu, tampak merenung. Aku mendekat dan mulai mengobrol dengannya. Pembicaraan ringan berubah menjadi lebih mendalam. Dan entah bagaimana, suasana jeti semakin intens. Aku merasakan ada sesuatu yang berbeda antara kami. Mata Maya yang biasanya lembut kini tampak lebih tajam. Seolah ada suatu perasaan yang tak terungkapkan. Aku merasa ada ketegangan yang tak biasa, dan aku pun tidak bisa menahan diri. Saat itu, ada sesuatu yang terjadi antara kami berdua, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Kami saling berpandangan, dan tanpa berkata-kata, perasaan kami terungkap begitu saja. Itu adalah awal dari sebuah hubungan yang seharusnya tidak pernah dimulai. Tapi aku sudah terlanjur terjebak. Aku merasa bingung, terperangah, dan tidak tahu harus bagaimana. Apa yang aku lakukan sekarang? Aku tahu ini salah, tapi rasanya aku tidak bisa mundur lagi. Hari-hari setelah malam itu menjadi penuh ketegangan. Aku mencoba berpura-pura bahwa semuanya masih normal. Tetapi setiap kali aku berhadapan dengan Maya, perasaan itu kembali datang. Ada sesuatu yang aneh di udara. Sebuah ketegangan yang tak terucapkan. Namun terasa begitu jelas antara kami. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tak bisa menyingkirkan perasaan cemas yang mencekam. Maya pun tak banyak bicara setelah kejadian itu. Seolah dia juga bingung dan takut dengan apa yang telah kami lakukan. Namun, ada satu hal yang pasti. Kami tidak bisa mengabaikannya. Setiap kali kami bertemu, aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Dan matanya yang dulu tampak biasa saja kini selalu mencari-cari pandanganku. Suatu sore, saat aku baru pulang dari kuliah dan mendapati rumah kosong, aku memutuskan untuk beristirahat di ruang tamu. Tidak lama setelah itu, Maya datang dan duduk di sebelahku. Suasana antara kami masih canggung, meski aku mencoba untuk bersikap biasa. Namun, Maya lebih dulu membuka mulut. Ada yang ingin kita bicarakan? Ujarnya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku hanya mengangguk, mencoba bersikap tenang meskipun hatiku terasa berdebar. Maya menatapku lama, seolah sedang menimbang-nimbang kata-kata. Wajahnya yang cantik itu, yang sebelumnya selalu penuh dengan senyum, kini tampak serius. Aku tahu apa yang terjadi malam itu, Maya berkata pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku menundukkan kepala, mencoba mencari kata-kata. Namun aku tak bisa menemukan apapun. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Bu, kataku, suaraku sendiri terdengar asing. Aku memanggilnya Bu, meski sebenarnya tidak tahu apakah itu masih pantas. Maya menarik napas panjang, lalu berkata, kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Tapi aku tidak ingin merusak apa yang sudah ada. Aku hanya merasa bingung. Aku menatapnya dengan bingung.
Bagaimana bisa kita berdua terjebak dalam situasi seperti ini? Kami berdua tahu ini salah, tapi ada sesuatu yang mengikat kami. Maya bukan hanya ibu tiri bagiku. Dia adalah wanita yang kini membuatku merasa seperti berada dalam perangkap. Aku juga bingung, Bu, kataku dengan suara bergetar. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, tapi aku merasa seolah-olah kita tak bisa mundur lagi. Ada kesunyian panjang setelah kalimat itu. Maya menunduk, seolah berpikir keras. Lalu perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menyentuh tanganku. Genggaman itu terasa aneh, hangat, tapi juga penuh dengan ketegangan. Jangan sebut ini sebagai kesalahan. Karena kita berdua tahu ini lebih dari itu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Maya berkata dengan suara parau. Aku bisa merasakan keputusasaannya, dan itu membuatku semakin bingung. Perasaan bersalah itu terus menggelayuti pikiran kami berdua. Namun, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menghentikan perasaan itu. Kami berdua terjebak dalam hubungan yang tidak seharusnya ada. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menghindari Maya. Aku memilih untuk menghabiskan waktu di luar rumah, bertemu teman-teman, atau bahkan mengurung diri di kamar. Namun, semakin aku berusaha menjauh, semakin besar pula dorongan untuk kembali mendekat. Maya mulai menunjukkan perhatian lebih, mencoba berbicara dengan lembut dan penuh perhatian seperti seorang wanita yang tengah berjuang untuk mengendalikan perasaan yang tak terungkapkan. Suatu malam, ketika aku pulang terlambat dan mendapati Maya duduk di dapur, wajahnya tampak letih. Dia memandangku dengan tatapan penuh kehangatan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tanpa berkata apapun, dia berdiri dan berjalan ke arahku. Mengapa kita terus berusaha menghindar jika kita tahu kita tak bisa saling menjauhkan diri? Maya berkata, suaranya serak. Aku merasa diriku semakin tenggelam dalam perasaan ini. Ada bagian dari diriku yang tahu ini adalah jalan menuju kehancuran. Tapi ada juga bagian dari diriku yang merasa, entah kenapa, lebih hidup dalam setiap detik yang aku habiskan bersamanya. Aku tidak tahu bagaimana ini akan berakhir, atau apakah aku bisa keluar dari hubungan terlarang ini tanpa merusak semuanya. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Semakin lama aku semakin merasa terjebak dalam permainan ini. Rasanya seperti berada di ujung jurang, tetapi setiap kali aku berusaha mundur, semakin kuat tarikan yang mengikat. Maya, ibu tiriku, kini bukan hanya menjadi sosok yang mengisi kekosongan dalam hidupku, tetapi juga menjadi pusat dari semua kebingunganku. Kami berdua tahu bahwa ini tidak seharusnya terjadi. Tapi kenapa aku merasa seolah-olah tak ada cara untuk berhenti? Malam-malam kami selalu dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Ada kalanya aku merindukan masa-masa ketika segalanya masih sederhana. Saat aku hanya seorang anak yang tidak tahu apa-apa tentang hubungan rumit seperti ini. Namun, meskipun aku berusaha untuk mengabaikan kenyataan, perasaan yang tumbuh di antara kami semakin sulit disangkal. Hari itu, ayah pulang lebih cepat dari yang aku perkirakan. Aku yang sedang duduk di ruang tamu, terkejut saat melihatnya masuk rumah. Maya juga terkejut, tetapi dengan segera ia menyembunyikan wajahnya yang sepertinya telah menandakan sesuatu yang tak biasa. Apa kabar? Nah, ayah tersenyum padaku, meski ada sesuatu yang tampak tidak biasa dari ekspresinya. Maya, kenapa sepi banget? Biasanya, kita ngobrol-ngobrol di sini. Maya tersenyum tipis, mencoba menghilangkan kecanggungan di udara. Ya, sedikit capek aja. Mais, jawabnya dengan suara lembut, tapi matanya yang selalu penuh perhatian menatapku. Sejenak lebih lama dari yang seharusnya. Aku bisa merasakan detik-detik itu terasa lama. Ayah duduk di kursi, dan dalam beberapa menit, suasana di ruang tamu menjadi semakin tegang. Maya memilih untuk pergi ke dapur, meninggalkan kami berdua. Namun, sebelum pergi, dia sempat menatapku lagi, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Setelah Maya pergi, aku tidak bisa menahan diri. Aku berdiri dan berjalan ke arah ayah, duduk di sampingnya. Aku merasa bersalah, tapi aku tidak tahu bagaimana harus berbicara tentang semua ini. Ayah mulai bercerita tentang pekerjaannya, seperti biasa.
Tetapi aku tahu, entah kenapa, dia mulai merasakan adanya perubahan dalam diri kami. Ada yang aneh ya, Nat? Rasanya, ada sesuatu yang berubah antara kamu dan Maya, kata Ayah, perlahan. Aku tahu kalian tidak begitu dekat, tapi aku merasa belakangan ini ada yang berbeda. Hari-hari setelah itu berlalu dengan perasaan cemas yang semakin menyesakkan dada. Sepertinya, kami berdua hanya berputar dalam lingkaran yang tak bisa kami hentikan. Maya dan aku terus berusaha menjaga jarak di hadapan Ayah, tapi kami tahu kenyataan yang tak bisa kami hindari. Ketegangan di antara kami semakin terasa di setiap sudut rumah, bahkan dalam keheningan yang terjadi ketika Ayah pulang. Namun, rasa bersalah itu kian membebani pikiranku. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setiap tatapan Maya, setiap percakapan singkat yang kami miliki, semakin terasa seperti beban yang semakin besar. Aku merasa tidak bisa hidup dengan kebohongan ini lebih lama lagi. Satu malam, ketika Ayah pergi keluar kota untuk urusan bisnis, Maya dan aku berada di rumah sendirian. Kami duduk di ruang tamu yang sunyi. Tidak ada suara selain detak jam yang mengisi kesunyian. Kami saling menatap, dan aku bisa melihat ekspresi Maya yang penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Maya, aku memulai. Suaraku bergetar. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan seperti ini. Kita tidak bisa terus begini, kan? Maya menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu, jawabnya dengan suara lirih. Aku juga merasa seperti itu, tapi aku tidak tahu bagaimana harus keluar dari sini. Aku menghela nafas panjang. Rasanya aku ingin mengungkapkan semuanya pada Ayah, mengakui apa yang telah terjadi. Meskipun aku tahu konsekuensinya bisa menghancurkan keluarga kami. Tetapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa jika aku tidak mengakhirinya sekarang, aku akan semakin terjerumus. Semua ini bisa berakhir dengan kehancuran yang lebih besar lagi. Kita harus berhenti, kataku, suaraku lebih tegas sekarang. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini. Kita harus pergi, meninggalkan semuanya. Maya menatapku dengan tatapan penuh kesedihan. Tapi, kita sudah terlalu jauh. Bagaimana kita bisa mundur sekarang? Dia berbisik, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Aku mengangguk, merasa hatiku hancur, tetapi itu adalah satu-satunya jalan keluar. Kita tidak punya pilihan. Maya, jika kita terus begini, kita akan menghancurkan segalanya termasuk Ayah. Maya menangis, tetapi aku tahu, di dalam hatinya, dia juga merasakan hal yang sama. Kami berdua sadar bahwa kami tidak bisa melanjutkan ini tanpa merusak segalanya. Dengan berat hati, kami sepakat untuk menghentikan semua ini. Meskipun itu terasa sangat sulit, kami tahu ini adalah keputusan yang paling benar. Meskipun harus berhadapan dengan rasa sakit dan kehilangan, hari-hari berikutnya terasa sangat berat. Aku mulai menghindari Maya, mencoba untuk kembali menjalani kehidupan yang normal meskipun bayang-bayang. Kejadian itu selalu menghantui pikiranku. Aku merasa bersalah kepada Ayah, tetapi aku juga merasa lega bahwa akhirnya aku bisa berhenti, meskipun dengan cara yang sangat sulit. Suatu pagi, setelah beberapa minggu kami berusaha menjaga jarak, Maya akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia mengemas barang-barangnya dengan cepat, tanpa banyak kata. Dia tahu bahwa keberadaannya di rumah ini hanya akan menyakiti lebih banyak orang. Tanpa berbicara banyak, kami berdua saling mengerti. Maya pergi untuk mencari kedamaian, dan aku harus kembali ke jalan yang benar. Meskipun luka itu akan selalu ada. Ketika Ayah pulang, dia terlihat bingung dengan perubahan yang terjadi. Maya sudah tidak ada di rumah, dan aku hanya bisa diam, menghindari pandangannya. Tidak ada penjelasan yang bisa membuatnya mengerti. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya aku karena keputusan ini. Ayah akhirnya pergi menemuinya, mencoba menghubunginya, namun Maya tidak pernah kembali. Dia memutuskan untuk memulai hidup baru, jauh dari kami. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Aku tidak tahu apakah Ayah akan memaafkan aku, atau apakah aku bisa hidup dengan perasaan bersalah yang terus menghantui. Yang aku tahu adalah bahwa aku telah belajar satu hal penting dari semua ini. Tidak ada yang lebih berharga daripada kejujuran.
Dan tidak ada yang lebih menghancurkan selain kebohongan yang tak terungkap. Aku mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi aku tahu bahwa akhirnya aku harus menjalani hidupku dengan cara yang benar, tanpa melarikan diri dari kenyataan. Sekian cerita menarik ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya guys agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.